Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tuti Haryati, CKP Angkatan 7 dari SD Negeri Brebes 1 dengan fasilitator Bapak Gatot Subroto dan pengajar praktek Bapak Nurrohim. Tugas kali ini yaitu modul 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, mari kita lihat video aksi berbagi saya dalam sosialisasi penerapan budaya positif di kelas 6A di SD Negeri Brebes 1 yang dimulai dari video kegiatan implementasi budaya positif, kemudian video pendalaman budaya positif, dan video testimoni dari siswa-siswi saya tentang penerapan budaya positif di kelas 6A. Berdiskusi untuk menyusun sebuah kesepakatan kelas, di mana nanti kesepakatan itu dibuat oleh kalian sendiri, ditaati oleh kalian, dan dijalankan menjadi sebuah kesepakatan untuk kedisiplinan kalian dalam belajar. Ya. Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu belajar menghargai diri sendiri, ya, supaya kalian sekolahnya tidak terlambat, tidak malas, ya, di kelas tertib, ya, maka dibuat sebuah kesepakatan. Caranya bagaimana, anak-anak? Nanti Bu Guru beri kertas stiker note, ya, namanya, gitu ya. Kalian curhat, kepengen apa di situ? Supaya kelas kita baik, tuliskan aturan yang baik di situ, ya. Yang harus disepakati kalian pengen apa? Contohnya, misalkan pengen kelas kita rapi, tulis saja buang sampah di tempatnya, ya. Pakai kalimat yang baik dan apa ya? Pakai kalimat positif yang baik, ya. Siap ya? Nah, nanti saya berikan kertas itu, kalian diskusi dengan Pak Ibu nanti. Setelah kalian tulis, nanti kalian tempelkan di kertas yang ditempelan di papan tulis, ya.
dibaca tapi saya ulang lagi ya. Coba bagian main bola di lapangan, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas, mentaati peraturan sekolah, dan bermain bola saya dengan olahraga, menyirami tanaman, disiplin, menjaga kebersihan, piket tidak boleh campur, melaksanakan ketertiban, petugas piket wajib melakukan piket. Olahraga juga masih pentingan, mengenalkan budaya IPS, lalu melaksanakan ketertiban di kelas, menerapkan budaya IPS, tidak boleh membuang sampah di luar, membuang sampah jam mulai, melaksanakan piket, belajar tepat waktu, membudayakan IPS, membudayakan itu kesepakatan kalian bagus sekali, tidak ada yang negatif, bagus ya. Bermain bola di lapangan, membuang sampah di tempatnya, tidak ada fitnah ya. Berangkat sekolah tepat waktu. Dari ini semua kan ujian ada ya. Misalnya kecil-kecil, nanti lupa kan, kakak guru buat ya, guru buat tulisannya besar ya. Coba nanti guru tuliskan dulu ya, yang besar ya. Nah, tadi Bu Guru sudah menuliskan pada kertas ya, apa yang kalian tulis di sini. Karena kecil, nanti kalian nggak kelihatan. Biasanya kan kalau kamu kan silakan yang besar ya. Nah, ini Bu Guru tulis yang besar supaya nanti bisa dibaca dengan baik ya. Coba Mas, Bu Guru dibantu Mas. Ya. Tempel di situ. Nah. kaki itu tempat. Nah, ini sudah Bu Guru tuliskan di sini ada 13 yang sama ya, dari 30
orang lain. Ya teman kan guru orang tua ya. Nah, menghormati orang lain. Apalagi yang mana? Sopan santun. Terus sopan santun. Bermain bola di lapangan, membuang sampah. Itu berarti supaya kita apa? Itu juga bisa jadi disiplin tadi. Kalau sampah tidak berserakan itu jadi apa Nak? Dia tidak ada lalat kan? Berarti kesehatan dan keselamatan. Coba awal main bola di dalam kelas. Nanti ingat kepala temannya. Ya, berarti keselamatan dananya ya. Apa tadi? Keselamatan ya. Keselamatan dan kesehatan. Terus yang terakhir itu apa? Lima saja lah cukup. Iya, sopan santun atau tadi apa ya? Sopan santun. Nah, dari ke-13 kesepakatan kelas ini dan disepakati kalian ya. Ini dibuat sebuah keyakinan kelas. Ada 5 keyakinan kelasnya. Disiplin, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan dan kesehatan, sopan santun. Ya? Paham anak-anak? Ini di apa ya? Diyakini, dijalankan, insya Allah kelas kita akan menjadi kelas yang nyaman, bersih, aman, terus tentram. Kita akan belajar dengan enak. Nanti kita jadinya apa Nana? Bisa mencapai tujuan fokus ya, bisa fokus dalam belajar. Ya, saling menghormati juga dengan guru, dengan teman-temannya. Ada pertengkaran tidak kalau seperti itu? Kalau menghormati orang lain ada pertengkaran apa tidak? Tidak. Bagus. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kalian susun ini dari kesepakatan ini yang masih begini ya, terus dibuat tulisannya dan dibuat keyakinannya. Nanti Bu Guru buat yang gede lagi keyakinan kelasnya, nanti ditempel. Apa ditempel sekarang ini anak-anak? Ditempel sekarang di sana? Ya, kebetulan ya. Ya, harus nanti ditempel di sana ya. Oh, ditempel sekarang Mas, ditempel lagi ini Mas. paling yang main mas TikTok tuh kayak cuma nawang ya bang pas nak nawang Iya.
kalian laksanakan selama 2 minggu beberapa minggu ini ya, itu didalami dengan kalian mengerti tugasnya kalian apa, tugas guru apa, seperti itu ya. Nanti guru siapkan ini ada 4 papan ya, ada tugasnya guru apa, guru tugasnya bukan untuk apa, murid tugasnya apa, dan murid tugasnya bukan untuk apa ya. Nanti dapat kelompok ya, guru bagi dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Itu sudah ada 4 papan. Ditulis dalam kertas stiker note ini, nanti kalian untuk membacanya supaya kalian sesuai dengan yang kalian tulis. Paham ya? Nah, kita mulai ya Nana ya. Nanti dulu bagi. Nah, tadi sudah menulis ya? Kalian sudah. Silakan ditempel di tugasnya guru. Ya, silakan. Maju. Kemudian yang tugasnya guru bukan, ini adalah pendalaman dari keyakinan kelas yang telah kalian laksanakan. Saya minta siapa yang mau membacakan tugasnya guru, Tugasnya, murid tugasnya yang belajar melaksanakan piket kelas, menghormati guru, berangkat tepat waktu, melaksanakan piket kelas, mengikuti upacara dengan tertib, mengerjakan PR dengan tepat waktu, belajar dengan benar. ya, itu yang kalian tulis. Ini murid tugasnya bukan membentak guru, bukan berantem, bukan membentak guru dan temannya, bukan mencoret-coret meja, bukan mengejek temannya, bukan menunda-nunda tugas dan PR. Tapi tugasnya murid adalah belajar melaksanakan piket kelas. Saya bacakan ini ya. Saya bacakan yang keras supaya kalian tahu. Menghormati guru, berangkat tepat waktu, mengerjakan PR dengan tepat waktu, belajar dengan giat, mengikuti upacara dengan tertib, melaksanakan piket kelas. Ya, itu adalah cerminan hati kalian. Terjemahkan di sini, semoga bisa dijalankan dengan sepenuh hati. Siap, anak-anak? Siap. Tepuk semangat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Iya, sedang mainan ya. Iya. Ya, tadi kan sudah belajar di kelas ya. Nah, bagaimana sekarang pembelajarannya setelah adanya restitusi, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, kemudian kalian juga belajar menggunakan model-model pembelajaran yang ada bendanya. Bagaimana anak? Anak menurut Aiko? Saya lebih merasa aman. Aman. Saya merasa semangat belajar, saya bertanggung. Iya, kalau kamu Sen? Saya merasa kelas lebih teratur. Kalau kamu? Kelas lebih teratur. Oh iya, terima kasih anak-anak. Semoga kelas kita lebih baik lagi ya. Iya, terima kasih. Pak, selamat pagi Pak. Budaya positif yang di kelas saya, nanti saya sosialisasikan ke teman-teman di sini. Karena ketika untuk bersama. Monggo Bu, nanti dilaksanakan di masalah sosialisasi budaya positif di SDMI terus nanti diharapkan budaya itu bisa diterapkan sehingga nanti kita akan melaksanakan budaya positif yang itu sosialisasikan tidak boleh negeri sesuai monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara sosialisasi budaya positif SD Negeri Brebes 01 Guru Penggerak Angkatan 7 dengan narasumber yang pertama Bapak Zainal Abidin MPD, kemudian yang kedua Ibu Tuti Haryati SPD SD, yang ketiga Ibu Sri Arianti SPD SD, Brebes 12 Januari 2023. Adapun susunan acara pada acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti sosialisasi budaya positif, yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Sanuri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dan Ibu yang saya hormati, sosialisasi budaya positif ya, dari rekan-rekan guru SD Negeri Brebes 01 ya, CGP ya, angkatan ke-7. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu budaya positif yang sudah dilaksanakan di beberapa kelas di SD Negeri Brebes 01. Nanti harapan saya adalah bahwa bisa nanti setelah diadakan sosialisasi yang baru saja, nanti Bapak Ibu yang lain bisa ikut melaksanakan apa yang sudah disosialisasikan tadi, sehingga diharapkan nanti semua anak-anak di SD Negeri Brebes 1 ini bisa melaksanakan budaya positif. Itu suatu rangkaian kegiatan yang baik sekali dan bisa untuk meningkatkan prestasi kualitas ya anak-anak kita ya. Pembelajaran kita diharapkan muaranya nanti akan meningkat ya, meningkat meningkat positif karena adanya kegiatan-kegiatan yang positif tadi. Semua kelas nanti diharapkan akan melaksanakan seperti yang ada pada teman-teman CGP tadi ya. Dimulai dari ada kesepakatan kelas, masing-masing harus membuat, dilanjutkan adanya keyakinan kelas. Kemudian semuanya itu apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tentunya bisa meningkatkan ya prestasi anak-anak kita di SD Negeri Brebes 01. Itu harapan saya Bapak Ibu, semoga nanti bisa ditindaklanjuti apa yang sudah disosialisasikan teman-teman CGP kita angkatan 7. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Brebes 1 dan kepada yang saya hormati Ibu-ibu dan Bapak Guru SD Negeri Brebes 1. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam satu ruangan ini dalam acara sosialisasi budaya positif di SD Negeri Brebes 1 untuk guru penggerak angkatan 7 dengan narasumber Bu Tuti Haryati. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk mensosialisasikan budaya positif yang saya terapkan di kelas saya. Untuk profil saya adalah guru SD Negeri Brebes 1, mengajar di kelas 6 dan sedang mengikuti program guru penggerak. Saya ikutnya CGP angkatan 7. Yang akan saya sosialisasikan adalah penerapan budaya positif di kelas 6A di kelas saya. Nah itu sudah keluar
di mana saya didampingi oleh pengajar praktek Bapak Nurrohim dan fasilitatornya Bapak Nabil Subroto. Berikutnya kita langsung masuk pada sosialisasinya ya Bu, yaitu apa budaya positif di sekolah itu. Di situ sudah Bapak Ibu bisa dibaca bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah maupun di kelas yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia. Itu budaya positif Bapak Ibu. Kemudian apa saja budaya positif yang akan diterapkan di sekolah? Yang pertama itu perubahan paradigma dulu dalam belajar. Kemudian yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol segitiga restitusi. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini kita dalam mengajar masih menggunakan paradigma yang lama, ataupun ada yang paradigma yang baru tapi belum sepenuhnya. Di dalam kelas seperti itu kan? Ya. Nah, paradigma yang lama yang bagaimana Bu? Yang paradigma yang lama itu kita masih berpusat pada guru atau teacher centered, apa itu namanya bahasa Inggrisnya, ya, berpusat pada guru. Tapi dalam hal ini di paradigma budaya positif belajarnya sudah berubah, kita sudah merubah mindset belajar kita, yaitu berpusat pada murid atau pada siswa, namanya student center, ya. Jadi kita merubah dulu. Kalau sudah bisa merubah mindset kita bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid, nanti kita gampang melaksanakan budaya positif. Itu budaya positif yang pertama, itu kita merubah dulu ya Bu, Bapak Ibu. Semua pembelajaran yang diadakan di dalam kelas itu berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Kemudian yang kedua disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya, ini. Bentar. Ini disiplin positif. Disiplin positif di situ menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan, yaitu menciptakan murid yang merdeka dengan syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu disiplin positif. Jadi dari diri sendiri. Motivasinya tumbuh dari diri sendiri, bukan dari orang lain, atau bukan mengharapkan imbalan dari orang lain, atau merasa ketakutan. Jadi itu disiplinnya dulu positif. Kalau yang disiplin positif seperti itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mendefinisikan arti merdeka. Apa itu merdeka menurut beliau? Yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya anak belajar memerintahkan dirinya sendiri untuk mematuhi atau menjalankan kesepakatan yang dibuat dengan posisinya sebagai pelajar. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin artinya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri sendiri sehingga tercapai tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini sebuah proses, ini butuh perjuangan. Makanya yang namanya disiplin itu belajar untuk menaati kesepakatan, belajar tidak melanggar kesepakatan, dan belajar sesuatu yang positif. Misalkan budaya 5S, anak membiasakan tersenyum,
membiasakan menyapa, membiasakan saling, itu susah. Kita harus belajar. Kemudian sebagai pendidik, tujuan utamanya adalah menerapkan disiplin positif itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dari diri sendiri berarti yang berbeda. Kemudian kita lanjut motivasi perilaku manusia. Nah, ada kaitannya tadi dengan disiplin positif. Kan disiplin positif itu timbul dari diri sendiri. Sedangkan motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau itu dari luar ya Bu, namanya ekstrinsik. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi itu ketiga motivasi perilaku manusia itu melekat dalam diri manusia, tapi dengan disiplin positif tadi belajar untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, itu masih dari luar, masih mengharapkan dari luar. Itu sifatnya merasa ketakutan ya. Jadi sementara, kalaupun dia nurut, sifatnya sementara. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga jangka pendek, sementara, tidak tumbuh dari diri sendiri. Kalau tumbuh dari diri sendiri, itu akan selamanya, karena sadar dari dirinya sendiri. Begitu. Dilanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam pembelajaran diharapkan memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ya, kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser itu satu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, freedom. Yang keempat, kebutuhan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan atau power. Nah, dari kelima dasar kebutuhan ini, mana yang kita hadapi dalam pembelajaran nanti? Anak-anak itu butuhnya yang mana? Maka sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita dalam belajar adalah berdiferensiasi. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam pembelajaran tidak ada anak nakal, Bu. Tidak ada anak yang malas dan sebagainya. Karena mereka itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, yang keenam, keyakinan kelas. Bagaimana untuk mengantisipasi pembelajaran kita supaya tidak harus berpihak pada murid, terus anak itu muncul motivasinya dari diri sendiri, dan kita memahami kebutuhan dasarnya anak dalam belajar. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Untuk itu dibuatlah keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Ya, di situ keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi suatu nilai-nilai yang diangkat tanpa membedakan suku, ras, agama, bersifat universal, berarti umum. Kemudian aturan cara membuat keyakinan kelas bagaimana? Dalam membuat aturan kelas atau keyakinan kelas itu yang pertama berupa curhatan anak. Dari curhatan disusun
yang rapi, didiskusikan dulu, terus disusun kalimatnya. Kita harus menyusunnya dengan menggunakan kalimat yang positif. Kemudian kalau sudah jadi, namanya kesepakatan dulu. Setelah jadi kesepakatan, nanti diambil dari kesepakatan-kesepakatan itu mana yang mempunyai nilai yang universal. Misalkan ada membuang sampah pada tempatnya, belajar tepat waktu, itu kan berarti apa? Keyakinan nilai universalnya Bapak Ibu. Nilai-nilai universal itu yang umum seperti disiplin, bertanggung jawab ya, terus tadi jujur, sopan, peduli, itu nilai-nilai universal. Jadi seperti itu diambil satu nilai universalnya, berarti kalau membuang sampah pada tempatnya sama belajar tepat waktu berarti disiplin ya? Iya, itu berarti disiplin. Itu nanti diambil satu nilai. Kemudian misalkan bermain di luar kelas, terus setelah mengambil buku dikembalikan ke tempatnya, berarti apa? Bertanggung jawab. Itu berarti nilai keyakinan yang kedua, bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian setelah menjadi keyakinan kelas, itu nanti disepakati lagi sama anak-anaknya. Sebelumnya keyakinan kelas itu juga diingat ciri-cirinya Bu, supaya nanti tidak kabur atau gimana itu ya, bersifat abstrak, universal, jumlahnya jangan terlalu banyak, terus berupa nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, posisi kontrol institusi G. Menurut Diana dosen juga ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Itu posisi kontrol. Kita harus sebagai kontrol Bapak Ibu ya kepada anak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, posisi penghukum itu yang bagaimana? Ada yang tahu posisi penghukum? Jadi kita sebagai guru, kalau kita berada di posisi penghukum, itu bahasa kita agak kasar dikit ya, tangannya nuding-nuding terus. Nah, kamu selalu terlambat, kamu tidak garap PR ya. Nah, itu cirinya, ciri fisiknya seperti itu. Akibatnya, kalau seperti itu kan, anak nanti bagaimana Bapak Ibu? Mempunyai apa dia negatifnya? Malu, bisa. Yang paling hebat itu dendam. Kalau dibegitukan, dendam. Dia duduk tapi sambil bisa ngoret-ngoret meja, bisa ngoret-ngoret bukunya dioret-ngoret, begitu. Tuh. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, misalkan posisi kita sebagai guru itu membuat rasa bersalah, itu apa? Ciri fisiknya Bapak Ibu. Ciri fisiknya, dia datang ke anak, kok kamu gitu sih? Ya kayak gitu. Kok kamu tidak membanggakan atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi anak merasa, oh iya ya, saya telah berbuat salah, merasa bersalah, tapi dia diam. Dan diamnya ini malah berbahaya. Karena secara mental dia sudah turun, sudah merasa dia yang bersalah. Itu. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ciri fisiknya gurunya tersenyum. Besok jangan diulangi lagi ya. Gitu. Jadi anak merasa senang, tapi merasa apa ya? Dia merasa punya teman. Iya, tapi bahayanya ada sisi negatifnya dan sisi positifnya. Sisi negatifnya, kalau tidak sama bu guru itu ya tidak mau, karena dia merasa temannya itu seperti itu. Iya, positifnya ya anak mau berubah, tapi sifatnya sementara. Kalau sama bu guru yang lain masuk,
Wah, nanti ribut lagi seperti itu. Kemudian posisi pemantau atau monitor, di situ juga sama. Gurunya hanya melihat aturan-aturan. Kamu kalau terlambat berarti hukumannya ini. Kamu kalau tidak mengerjakan PR, hukumannya ini. Memantau hanya seperti itu. Anak juga nanti merasakan, ya kalau sudah segini sudah saya tidak istirahat mengerjakan PR di kelas. Seperti itu ya sementara sifatnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Sebagai manajer itu apa ya Bu? Apa? Memimpin, jelas memimpin terus sebagai manajer. Jadi mendekati anak yang sifatnya menyadarkan, membangun, menggali potensi anak. Seandainya anak itu membuat salah, didekati, dipanggil, ditanyakan, apa yang telah kamu lakukan, begitu Bu, ditanyakan sedikit demi sedikit, digali apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti itu. Nah, menurut pengamatan, posisi yang paling tepat menurut Diana Gosen juga itu adalah sebagai manajer. Posisi yang tepat guru sebagai manajer, karena bisa mengkoordinasi, bisa menggali, bisa menumbuhkan kesadaran pada diri anak untuk menjadi manusia yang berkarakter tadi, mempunyai nilai-nilai yang universal, merasa bertanggung jawab, mandiri, dan mereka merasa nyaman dan bahagia. Nah, untuk itu semua kita lanjut lagi ya dulu. Ini apa? Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu bisa Bapak Ibu lihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini Bapak Ibu dalam menangani suatu masalah di kelas masing-masing, apakah sudah menerapkan segitiga restitusi? Sudah? Belum. Yang lainnya? Belum. Segitiga restitusi apa sudah menerapkan? Belum. Ya, sedang proses. Ada yang sedang menerapkan, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu susun, maaf, tadi pada saat membuat suatu kesepakatan kelas jangan lupa ya, kita buat dengan kalimat positif. Tidak ada kalimat yang negatif ya Bapak Ibu. Kita buat dengan kalimat positif. Ini hanya sebagai contoh, misalkan dilarang bermain di dalam kelas misalkan. Jangan ada kata-kata dilarang nih. Langsung saja kita buat kalimat positifnya. Bermain di luar kelas. Begitu. Otomatis dengan kalimat positif seperti ini, anak merasa tidak tertekan. Tapi kalau dilarang, itu anak merasa dipaksa, merasa ditekan. Tapi kalau bermain di luar kelas, itu kan mereka membuat sendiri kata-kata itu. Kata-kata itu mereka membuat sendiri. Iya. Kalau membuat sendiri, nanti biasanya menyepakati sendiri dengan sendirinya disepakati. Maka tadi ditumbuhkan budaya positif disiplin diri. Kita jangan menghukum ya Bapak Ibu. Sekarang di paradigma yang baru pembelajaran, kita tidak boleh menghukum anak. Tapi kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu mengembalikan, memperbaiki kesalahan anak didik kita supaya mereka sadar diri dengan
berkarakter yang lebih kuat. Oke. Kemudian tadi kan kita posisinya sebagai manajer nih Bu. Jadi anak merasa mendapatkan perhatian penuh dari gurunya. Pasti kalau anak itu terlambat, pasti ada alasannya. Alasannya pasti apa? Bangun ini kesiangan. Kalaupun tadi kata Bu Hosno bangunnya kesiangan, betul nggak apa-apa. Kenapa bangunnya kesiangan? Ya. Nah, kemudian nanti ditanyakannya seperti ini Bu. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Mas, oh iya, Mas terlambat kenapa? Kesiangan, ngomong adiknya banyak. Oh, begitu ya? Iya. Nggak apa-apa kalau dia kan jawabannya jujur ya. Ditanya seperti itu. Nanti di posisi kontrolnya ditanyakannya dinyatakannya seperti ini. Ya, Bu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam menstabilkan identitas, anak kan masih stabil. Setelah ditanya sudah stabil, ya. Kemudian dikuatkan dengan perkataan baik. Semua anak pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Tapi kalau kamu bangunnya kesiangan, ke sekolahnya bagaimana? Misalnya terlambat ya. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Apakah itu salah apa benar? Ya, ditanyakan seperti itu lagi. Bahasanya lembut, tetapi menggali anak untuk menjawab dengan jujur dan menyadari perbuatannya salah. Iya, tidak perlu pakai tuding-tuding seperti ini. Iya, nggak apa-apa. Namanya kita saling belajar. Iya. Ya seperti itu, ya. Setelah validasi tindakan yang salah, di sini posisi kontrol kita, ya, semua perilaku memiliki alasan, ya. Berarti begini Bu Husnul, anak itu terlambat pasti memiliki alasan. Kalau alasannya tadi ngomong adiknya banyak, ya bisa digali lagi. Iya. Nah, berarti dikerucutkan lagi kalau seperti itu, dikerucutkan lagi, ya. Adiknya umurnya berapa, ya seperti itu, dilatih untuk lebih pagi. Jadinya nanti bisa berangkat pagi. Nah, setelah itu yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau Mas terlambat, berarti Mas melanggar. Mas telah melakukan kesalahan apa? Misalkan ya, Bu, saya datang terlambat berarti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas belajar tepat waktu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita motivasikan, Bu. Oh, begitu ya. Sudah mengetahui ya, Mas itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat sendiri. Keyakinan apa yang dilanggar, Mas? Tidak disiplin, Bu. Oh, untuk besok pagi, apakah ada kendala untuk tidak terlambat? Kan pasti dia memikir, ya, pasti dia mikir. Dia akan mikir sesuai dengan dirinya sendiri, ya. Kalau dia tidak ada kendala, alhamdulillah. Kalau ada kendala, kita balik lagi, kita beri motivasi lagi seperti itu. Itu dalam segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini proses penyusunan keyakinan kelas di kelas saya. Budaya positif yang saya angkat itu adalah proses penyusunan keyakinan kelas di kelas 6A. Dari pertama, saya berdiskusi sama anak, saya memberikan gambaran dulu sama anak didik saya, apa manfaat keyakinan kelas,
Bagaimana caranya? Saya berikan dulu, setelah itu saya berikan stiker note untuk mereka berdiskusi, menuliskan curhatan mereka. Ditulis di kertas kecil itu, ya. Jadi mereka menulis sesuai dengan keinginannya. Untuk menciptakan kelas yang baik itu apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan di kelas? Jadi mereka menulis, setelah menulis kemudian ditempelkan di papan tulis atau di lembar manila seperti itu. Setelah itu kemudian berikutnya membacakan, biasanya ada itu lagi di apa? Lagi ditempel ya, itu ditempel. Saya tulis pakai kertas manila besar. Dari itu kemudian dari kesepakatan itu dibuat keyakinan kelasnya. Itu nggak kelihatan ya karena gambarnya papan tulisnya ya jauh. Ya, jauh. Nah, ini yang gede. Setelah tadi dibuat kesepakatan, keyakinan dulu. Ini ya kesepakatan dulu ya. Setelah dibuat kesepakatan, baru keyakinan. Di sini kesepakatan kelas, Bu, Pak. Tuh bisa dilihat ya. 1. Menerapkan budaya 5S. 2. Belajar tepat waktu. 3. Bermain sepak bola di lapangan. 4. Bermain sepak bola saat jam olahraga. Alhamdulillah ini sudah 3 minggu anak saya tidak bermain bola kalau tidak pakai baju olahraga. Alhamdulillah, semoga meningkat terus. Semoga sukses. Ya, semoga sukses. Dan kita jadi guru harus semangat, harus berpositif thinking bahwa anak didik kita itu anak-anak yang baik. Ya, insya Allah nanti ya suasananya positif, auranya positif. Kemudian dari beberapa kesepakatan sampai 12 dibuatlah keyakinan kelas ini, Bu, yang merupakan disiplin, misalkan belajar tepat waktu, itu ya Bu. Saya ambil beberapa masuk ke disiplin. Itu anak-anak seperti itu. Untuk yang membawa HP digunakan untuk pembelajaran. HP jika tidak digunakan ditaruh di loker. Itu ikutnya apa? Tanggung jawab, Bu. Ya, tulis di situ tanggung jawab. Karena sudah ditulis, maka supaya aturannya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kalau sudah dibuat, ditulis dalam tulisan yang besar, dipasang di dinding yang mudah dibaca anak. Maksud dan tujuannya untuk mengingatkan anak setiap saat apabila anak lupa akan kesepakatan dan keyakinan yang telah dibuatnya. Nah, saya tempelkan di dinding bersama anak-anak saya, dibantu mereka menempel di dinding. Ini disepakati ditandatangani semua siswa kelas, Bu. Keyakinan kelas juga ditandatangani semua siswa kelas. Karena saya tidak membuat tanda tangan itu, saya wakilkannya pakai foto mereka. Ini sepakat anak-anak? Iya, Bu, bagus, Bu, sepakat. Oke, ditandatangani semuanya nggak cukup ya, pakai foto saja. Maka foto anak-anak. Iya, gantinya. Dan pengalaman di lapangannya, kalaupun mereka melanggar, saya suruh membaca kesepakatannya. Saya suruh membaca kesepakatannya dan keyakinannya. Kemudian mereka berjanji besoknya tidak akan mengulangi. Berarti yang ini. Ini juga budaya 5S sesuai dengan kesepakatan yang nomor 1 tadi. Itu sudah diterapkan. Pada saat mau masuk kelas, berbaris, rapi. Kemudian saya datang baru turun dari motor itu disambut Genki itu, ya, langsung menyapa dan salim. Kemudian pada saat mau masuk kelas juga kami berbaris rapi itu anak-anak dan tetap berjabat tangan dengan gurunya. Kalau sudah tertib baru boleh masuk. Karena kalau sudah tertib di luar, insya Allah di dalamnya tertib. Karena sudah terbawa
nuansa positif dari luar. Saya terapkan, alhamdulillah kelas 6A ini sudah ada perubahan sedikit. Karena ini proses nih, Bapak Ibu ini tidak gila. Ini proses. Kita harus sabar dan kita harus semangat terus. Kemudian HP ditaruh di loker. Kalau pagi saya hanya menaruh loker di meja. Dan mereka yang membawa HP itu banyak, sampai 12 anak. Tuh satu-satu langsung taruh di loker. Sebelum saya mulai belajar, sebelum berdoa itu sudah mereka langsung menaruh di loker. Kemudian setelah kita berdoa, budaya positif berikutnya di kelas 6A yaitu membaca literasi. Membaca literasi 15 menit. Itu dalam literasi jangan buku pelajaran Ibu, Pak, bukan buku tema. Tapi buku-buku yang lainnya. Buku cerita apalah, terserah. Buku pengetahuan apa. Kita ambil di perpustakaan, kita taruh di pojok baca, dan anak mengambil sendiri bukunya, kemudian dibaca. Kemudian untuk setelah membaca, supaya mereka mengerti apa yang dibaca, tuliskan di buku literasi. Anak punya buku literasi satu-satu. Kalau yang sudah menulis, saya tanyakan, siapa yang mau maju bercerita? Apa yang kamu baca? Ya. Dan mereka pertama gak ada yang mau. Setelah dimotivasi, akhirnya mau, ada yang maju satu. Dia membacakan hasil literasinya saat itu. Karena 15 menit, paling satu paragraf, 2 paragraf. Seperti itu, tidak banyak-banyak. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif, alhamdulillah anak juga berani maju di depan untuk menunjukkan prestasinya dalam berlatih piano atau pianika, nada-nada, itu berani maju. Pertama ya nggak ada yang berani, setelah dimotivasi maju. Kemudian kami juga belajar tidak hanya di kelas nih, paradigma yang baru kan kita belajar di mana saja, tidak hanya di kelas terus belajar. Kemudian saya bawa ke perpustakaan untuk belajar di perpustakaan. Kalau memang nanti temanya di lapangan, bisa dibawa di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu penerapan budaya positif di kelas saya. Terima kasih. Iya, sebentar ini ada, tadi ada yang kelewat kayaknya. Nah, ini contoh-contoh budaya positif di sekolah. Satu tadi budaya 5S, pembiasaan literasi, pembiasaan membaca surat-surat pendek, pembiasaan sholat duhur bersama, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan masih banyak yang lainnya. Dari sekian itu, sudahkah kita mempraktekkan? Belum. Ada yang sudah, ada yang Sebagian. belum. Yang sudah, terima kasih, semangat terus. Yang belum, mari kita coba. Ya, iya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang bertanya, silakan. Ya. Saya tanya. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan tadi tentang dibuatnya kesepakatan kelas, itu penuturannya sangat jelas ya Bu. Terima kasih telah berbagi ilmu. Yang ingin saya tanyakan, pertama, bagaimana cara menanamkan kesepakatan kelas pada anak didik saya? Misalnya, di kelas saya sudah sepakat Bu, ikutilah upacara dengan tertib. Kenyataannya Bu, di lapangan itu anak-anak saya tidak tertib, padahal sudah sepakat ya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana solusinya? Apakah
kesepakatan kelas tadi kurang ditanamkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, udah sepakat. Ya, terima kasih. Nanti dulu Dina. Saya keluarkan rumusnya. Dicatat dulu nanti yang tanyakan. ya, satu-satu saja. Terima kasih kepada Bu Dina yang telah aktif menyimak penjelasan saya sehingga muncullah pertanyaan di benaknya, pertanyaan yang indah. Ya. Karena Bu Lina mengajar kelas 1, ya. Di Bu Lina ada masalah. Padahal sudah dibuat kesepakatan, ikutilah upacara dengan tertib. Tetapi amannya di lapangan masih seperti itu Bu, masih ramai dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kita kembalikan ke kodrat anak. Ya, kodrat anak itu kan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat zaman, zamannya zaman sekarang, zaman internet. Lah untuk kodrat alam itu bisa dari lingkungan keluarga. Nah, kemudian pada di kelas 1 keyakinannya berarti di situ setiap anggota kelas perlu belajar. Perlu belajar Mbak Lina di situ ya. Belajar apa? Belajar disiplin tadi, belajar berbaris, terutama berbaris dulu. Dari mana? Anak langsung berbaris di upacara bisa? Nggak mungkin. Kalau kelas 1 berbaris kalau mau masuk. Ya Bu Lina ya. Sudahkah berbaris? Oh iya, ada. Iya. Jadi ditanamkan dulu. Iya, ditanamkan dulu. Kan di situ ikutilah upacara dengan tertib. Karena anak kelas 1 prosesnya belajarnya lebih besar. Di sini ada keyakinan kelasnya yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Seperti itu Bu Lina. Jadi belajar berbaris pertama dibiasakan di kelas. Sebelum seperti tadi kelas 6 ya Bu. Kelas 6 saja itu kan berbaris. Mau masuk kelas berbaris. Pertama saya masuk kelas 6, mereka bereaksi loh Bu, Pak. Tidak segampang yang dilihat di foto. Mereka bereaksi. Tapi saya tetap, ayo anak-anak berbaris dulu yang rapi. Nanti baru boleh masuk kelas. Apalagi kelas 1, berbaris dulu. Nanti kamu sudah bisa berbaris di kelas, mau masuk baris. Insya Allah dengan berjalannya waktu bisa baris di lapangan. Seperti itu. Itu jawabannya Bu. Iya. Kalau belum bisa, tadi kodrat alamnya di lingkungan keluarga bagaimana? Dikonsultasikan dengan orang tuanya. Iya. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lainnya? Suatu mengajar kelas 1A tentang tadi di budaya positif bahwa kita tidak boleh mengatakan kata tidak, begitu Bu. Hanya itu aja. Kepada Bu Muswatur, ini juga kelas 1 lagi. Kelas 1 ternyata tidak ngantuk. Ya. Untuk kelas 1 lagi, tadi di budaya positif keyakinan kelas gitu, tidak boleh ada kata tidak. Betul Bu, betul. Dalam membuat keyakinan atau kesepakatan dulu ya. Dalam membuat kesepakatan itu tadi aturannya menggunakan kalimat positif. Kalau kelas 1 biasanya perosotan Bu. Nah, perosotan masih di dalam kelas. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Seperti tadi Bu, bermain perosotan di luar kelas. Jadi tidak menghilangkan keinginan anak kelas 1, kebiasaan anak kelas 1. Tidak menghilangkan itu, kemudian tidak menimbulkan tekanan bagi mereka. Tidak menimbulkan tekanan, tidak menimbulkan paksaan. Coba dibaca Mas, bermain perosotan di luar kelas. Ya Bu, akhirnya mereka duduk Bu, karena mau belajar sih, tapi pada hakikatnya mereka mau belajar menuntut ilmu. Tapi ya itu ada dikembalikan ke kodratnya tadi. Kodrat anak-anak kan bermain. Jadi kelas 1 itu masih banyak bermainnya, tapi kita usahakan buat kesepakatan kelasnya sehingga anak merasa nyaman.
Itu. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Saya beri kesempatan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 6, guru kelas 6B. Ini sharing ya Bu? Boleh. Kelas 6 sebetulnya sudah membuat kesepakatan. Saya baca sekilas itu sudah banyak kesepakatannya. Tapi kesepakatan itu cuma PHP saja, memberi harapan palsu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa yang sudah Bu Tuti diberikan di situ sudah. Tapi satu di antaranya itu kedisiplinan waktu yang masih kurang. Jam pelajaran apa itu banyak dilanggarnya. Contohnya olahraga, sudah selesai waktunya ya sudah. Jadi kami sudah berusaha ngoprak terus, tidak sekali dua kali, berkali-kali. Itu solusinya gimana, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Husnul, Bu Guru kelas 6B yang telah sedih melihat anaknya itu tidak disiplin waktu. Iya. Terutama katanya dalam jam olahraga waktunya panjang, sudah selesai tapi tidak mau berhenti. Buat kesepakatan tidak disepakati, katanya di PHP. Ya, terima kasih Bu. Nah, yang saya praktekkan di kelas, ya, itu tidak semudah loh Bu. Tidak semudah yang dibayangkan jadi seperti itu. Banyak kendala, banyak proses. Tapi saya tetap kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa kita perlu belajar. Tapi belajar ya. Jadi jangan bosan-bosannya. Saya buat kesepakatan ditempelkan di dinding seperti ini bersama anak. Dibuat bersama anak ya Bu ya, bukan hanya saya yang membuat, dibuat bersama anak. Apakah kelas Ibu sudah buat seperti ini? Ditempel di dinding. Tapi di mana? Ditempel taruh di loker. Soalnya itu tugasnya Pak Jengan buat tugasnya saya. Kalau ditaruh di loker yang baca nanti kecoa. Ya, terima kasih. Karena Bu Husnul sudah membuat sama anaknya, tetapi ditaruhnya di loker, belum dipasang di dinding. Berarti maaf Ibu, belum maksimal ya. Artinya belum maksimal untuk mengingatkan anak. Kalau anak hanya diingatkan, kamu kesepakatannya apa? Ini anak itu diem aja, cuek. Masalahnya di bola olahraga itu tidak ada, cuma kedisiplinan. Iya. Ya makanya itu nanti kalau dibuat kesepakatan, ditulis yang besar, dibuat tulisan yang besar, ditempel di dinding seperti ini. Kemudian nanti kalau maaf ya, misalkan masuk jam 10, dia sudah jam 10.15 menit. Ibu masukin aja anak-anaknya. Setelah masuk sudah tenangkan, baru Ibu menunjuk kepada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang dibuat tadi. Anak-anak, kalau saya kan pas di belakang. Jadi anak-anak coba tengok belakangmu. Nengok belakang. Ada apa Bu? Dibaca itu kesepakatan kelas. Hari ini kamu telah apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu Bu. Iya, berarti kamu melanggar apa? Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Seperti itu. Nanti mereka nggak emosi Bu. Tapi kalau kita begini, anak-anak kamu ini mereka malah emosi, mencucu. Iya. Terus ini loh, apa ya? Matanya loh, mata mereka itu loh yang kelihatan namanya itu ya. Iya. Tapi kalau ditunjukkan ini, ada Bu, mereka ada Bu. Tadi juga saya pulang dari sana, ada laporan Bu, Fadli, kamu lari di kelas Bu. Saya tuh bilang, Fadli, sini. Ya Bu. Coba baca. Fadlinya baca. Setelah baca, apa yang telah kamu lakukan? Lalu apa yang telah kamu langgar? Tidak bertanggung jawab Bu. Ya sudah. Besok mau bilang, insya Allah tidak Bu, siap. Seperti itu. Jadi saya selalu mengingatkan ini, makanya alhamdulillah buat gede, ternyata sakti Bu. Iya, ternyata sakti. Jadi kita tidak ngotot, tidak marah-marah seperti itu. Dan anak tidak marah dia,
Iya, malah punya dari sendiri. Iya, seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya bagaimana hari ini? Ya cukup jelas. Iya. Semoga apa yang tadi saya sosialisasikan budaya positif di kelas 6A bisa membawa aura positif pula di kelas-kelas yang lainnya. Kalau mau berkunjung ke kelas silakan berkunjung ke kelas 6A. Kalau ada yang baik mohon ditiru, kalau ada yang kurang ya diperbaiki. Itu saja. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lewati, tibalah saat duduk. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada tutur kata atau perkataan yang salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya dalam sosialisasi penerapan budaya positif di kelas 6A SD Negeri Brebes 1. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.